Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Dwi Maya dengan NIM 2022-12049 dari kelas akuntansi 2B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus yang saya angkat, yaitu kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group. Jadi di sini saya akan menganalisis kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group. Yang pertama yaitu dimensi moral. Termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus tersebut? Yang kedua, peraturan. Apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari kasus tersebut? Yang ketiga, cara mengatasi. Bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari permasalahan kasus tersebut? Sebelum menganalisis tiga hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai perusahaan Lion Air Group. Perusahaan Lion Air Group adalah perusahaan induk maskapai penerbangan yang berbasis di Indonesia. Grup ini terdiri dari beberapa maskapai penerbangan milik swasta yang berbasis di Indonesia. Lion Air Group merupakan induk perusahaan dari Lion Air, Batik Air, Wings Air, Super Airjet, Batik Air Malaysia, Thai Lion Air. Kantor pusat perusahaan Lion Air Group berada di Lion Air Tower, Jakarta, Indonesia. Lion Air Group berbasis di 3 negara berbeda di Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia, Indonesia, dan memiliki beberapa operasi yang sebagian besar adalah maskapai penerbangan. Setelah mengetahui tentang perusahaan Lion Air Group, saya akan membahas kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group. Pemberitaan di media, kasus kebocoran data kembali terjadi di Indonesia, bahwa perusahaan penerbangan Lion Air Group mengalami kebocoran data penumpang. Puluhan juta data penumpang pesawat maskapai milik Lion Air Group bocor di internet. Data penumpang itu telah dikabarkan beredar di forum berbagi informasi selama sebulan terakhir. Data milik maskapai itu disimpan di server milik Amazon Web Service atau AWS yang terbuka selama sebulan ini di internet. Informasi data yang bocor yaitu database pertama sebanyak 21 juta data penumpang, dan sementara database kedua berisi 14 juta data pribadi penumpang. Basis data disimpan dalam directory file yang dibuat pada Mei 2019 dan berisi informasi tentang penumpang maskapai Lion Air Group. Data dan informasi sensitif yang diungkap meliputi identitas reservasi penumpang, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat email, nama penumpang, tanggal lahir, nomor paspor, tanggal kadaluarsa paspor, dan KTP penumpang. Blipping komputer belum dapat menemukan informasi apapun dari Lion Air Group kepada penumpang tentang pelanggaran data ini. Para peneliti di Underbridge menerbitkan sampel dari 2 basis data yang membuat publik percaya bahwa detail pribadi penumpang tersebut memang telah bocor. Tidak ada informasi yang jelas sejak pertama kali server Amazon memproses data penumpang. Namun, pada 10 Agustus 2019, seorang pengguna mengumpulkan data sensitif ini dari berbagai forum pertukaran data yang terhubung ke AWS Batchcache pada 10 Agustus 2019. Direktur Lion Air Group, Kapten Daniel Putukuncoro Adi, mengatakan pihaknya sudah melaporkan kebocoran data penumpang Lion Air kepada pihak kepolisian dan juga melaporkan ke Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika. Direktur Lion Air Group mengatakan pihaknya merasa dirugikan menyimpan data pribadi penumpang maskapai mereka. Namun, Daniel belum mau menyebutkan siapa pihak ketiga yang dimaksud. Ia mengklaim Lion Air Group bekerja sama dengan ratusan administrator atau pihak ketiga. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo meminta perusahaan penerbangan Lion Air Group mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi penumpang. Kominfo juga menegaskan kesediaannya untuk membantu menyelesaikan masalah kebocoran data penumpang di perusahaan Lion Air Group. Menurut Kementerian Kominfo, pihak Lion Air Group telah membenarkan adanya kejadian kebocoran data pribadi penumpang maskapai dan juga menduga ada oknum yang melakukan hacking dalam kasus kebocoran data penumpang Lion Air Group. Kebocoran data penumpang ini termasuk bagian dari akses ilegal, sehingga yang bersangkutan bisa mendapatkan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.
Berkaitan dengan data penumpang warga negara Indonesia yang bocor, atas kejadian tersebut, pihak Lion Air akan memastikan data-data tersebut aman. Setelah mengetahui kasus tersebut, selanjutnya menganalisis ke dimensi moral, termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group. 1. Hak dan kewajiban informasi. Karena berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan dan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa persetujuan dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Di dalam kasus tersebut terdapat informasi data pribadi yang telah bocor di tangan hacker tanpa seizin dan sepengetahuan dari penumpang. Yang kedua, kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem seperti apa yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak individu. Kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group bisa terjadi karena sistem keamanan dan pengawasannya yang lemah, sehingga mengakibatkan bocornya informasi data pribadi penumpang perusahaan Lion Air Group. Untuk mencegah bocornya data informasi, perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Bagi yang belum mengetahui apa itu SMKI, SMKI merupakan pendekatan secara sistematik untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji ulang, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran bisnisnya. SMKI mencakup kebijakan, prosedur, pedoman, atau panduan serta sumber daya dan kegiatan terkait yang dikelola oleh suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset informasinya. Setelah itu lanjut ke peraturan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak korban. Yang pertama, Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 pasal 26 yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang menentukan sebagai berikut. A. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. B. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. C. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. D. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, Permen nomor 20 tahun 2016. Peraturan Menteri nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi selanjutnya disebut Permen nomor 20 tahun 2016. Juga menentukan pengertian data pribadi sebagai berikut. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H menyatakan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Setelah itu kita lanjut ke cara mengatasi.
Cara mengatasi agar terhindar dari kasus kebocoran data pribadi penumpang Lion Air Group. Yang pertama, selalu waspadai dan menghindari penggunaan WiFi umum. Ketika Anda berada di ruang publik, WiFi umum biasanya tidak diketahui keamanannya. Yang kedua, mengaktifkan VPN saat sedang mengakses internet. Yang ketiga, sebisa mungkin menghindari pemakaian software bajakan yang rentan malware. Yang keempat, membeli atau mengunduh aplikasi resmi untuk perangkat komputer atau HP. Yang kelima, menghindari situs website berbahaya. Yang keenam, jangan sembarangan mengunggah data pribadi yang sensitif di internet maupun ke orang lain. Dan selanjutnya, mengubah kata sandi serangan dunia maya dapat terjadi jika menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun. Misalnya alamat email dan kata sandi untuk mobil banking, media sosial, dan PIN ATM sama. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.